Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, suasana selalu terasa hangat dan tenang. Bukan karena perabot mahal atau tata letak mewah, tapi karena ada 3 jiwa dewasa dan 1 anak kecil yang saling bersinggungan setiap hari dalam cinta, lelah, dan pelarian diam-diam. Boni, pria 25 tahun, hidupnya nyaris seperti jam kerja di kantornya. Teratur, tenang, dan membosankan. Setiap pagi, ia berangkat jam 8 dan pulang pukul 4. Di rumah, ia disambut tawa kecil anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun dan aroma makanan hangat yang hampir selalu disiapkan oleh mertuanya, Bu Hana. Tiara, istrinya, hampir tak pernah di rumah malam hari. Dinas malam di rumah sakit membuat perannya sebagai istri terasa hanya formalitas. Mereka saling mencintai, tentu saja. Tapi jarak waktu dan rutinitas membuat cinta mereka tak lagi bernapas bebas. Apalagi urusan ranjang, sudah lama Boni merasa seperti tamu, tak diundang di kamar sendiri. Beruntung ada Bu Hana, wanita yang tak pernah kehabisan tenaga untuk mengisi celah yang ditinggalkan anaknya. Sejak cucunya lahir, ia memilih tinggal bersama Boni dan Tiara. Kakak Tiara sudah menikah dan menetap di kota lain. Bu Hana tinggal di rumah kecil itu bukan sekadar membantu menjaga cucu, tapi juga membawa kehangatan rumah yang tak bisa dicari dari tempat lain. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Boni mulai merasa aneh dengan kehadiran Bu Hana. Bukan karena sifatnya yang seplos-seplos atau suara ketawanya yang khas, tapi karena tubuh wanita parubaya itu kadang terlalu sulit untuk tidak dilihat. Bu Hana punya cara berpakaian yang santai, terlalu santai. Daster tipis yang kadang menempel di kulitnya saat pagi berkeringat. Kadang ia tak mengenakan dalaman saat menyusui cucunya. Sesekali saat membungkuk mengangkat cucian, lekuk tubuhnya membayang dalam cahaya pagi. Awalnya Boni mencoba menahan diri, tapi lama-lama pandangan itu menjadi kebiasaan yang sulit dicegah. Ia benci dirinya sendiri karena itu. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti pria yang diabaikan. Ranjang hanya jadi tempat tidur, bukan pelepas rindu. Tiara yang dulu penuh gairah, kini lebih sering lelah dan tertidur. Sebelum sempat menyentuh pipinya, maka perhatian Boni perlahan bergeser ke arah yang salah, tapi juga terasa sangat manusiawi. Bu Hana tampaknya tidak menyadari. Ia tetap melenggang bebas di rumah, membiarkan dasternya mengepak seperti leong-leong kecil saat berjalan. Kadang aromanya tercium samar saat lewat. Di dekat Boni, wangi bedak dan sabun mandi yang entah kenapa bisa membangkitkan sesuatu di dalam diri pria muda itu. Hubungan mereka tetap normal di permukaan. Bu Hana memanggil Boni dengan sebutan Nak atau Mas Boni. Dan Boni selalu bersikap hormat. Tapi di balik sikap itu, pikirannya sering bermain liar seperti malam-malam sebelumnya. Tiara sedang dinas. Anak mereka sudah terlelap di kamar. Boni duduk sendiri di ruang tengah, menonton televisi dengan volume kecil. Bu Hana keluar dari kamar dengan daster biru, sangat dikenalnya. Rambutnya dikuncir seadanya, dan ia tampak hendak ke dapur. Masih nonton? Tanya Bu Hana tanpa menoleh. Lalu berjalan melewati Boni. Boni mengangguk pelan. Matanya mengikuti langkah wanita itu. Terhenti sejenak pada bayangan tubuh yang samar di balik kain tipis itu. Ia merasa dadanya mulai sesak oleh sesuatu yang bukan hanya napas. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, dan sebentar lagi mungkin tidak akan bisa dikembalikan seperti semula. 2 hari berlalu sejak malam itu. Namun bayangan daster biru tipis itu tak pernah benar-benar pergi dari kepala Boni. Bahkan saat di kantor, fokusnya berantakan. Ia merasa seperti sedang menyimpan sesuatu yang terlarang di dalam pikirannya. Dan setiap kali mengingatnya, ia malah semakin ingin. Malam ini,
Tiara kembali dinas malam. Setelah makan malam bersama, mereka membereskan piring, lalu duduk. Di ruang tengah, anak mereka sudah tertidur sejak pukul 8. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Lampu ruangan diredupkan seperti biasa, dan hanya lampu meja kecil di sudut yang menyala hangat. Buhana duduk di sofa, mengenakan daster warna krem yang nyaris transparan di bagian bahu. Boni berusaha tak memperhatikan, tapi sulit. Terlalu sulit, Mas Boni. Suara Buhana memecah keheningan. Lembut, tapi terasa penuh niat. Boni menoleh cepat. Iya, Ma. Buhana tidak langsung bicara. Ia menatap ke layar televisi, lalu kembali ke cangkir tehnya. Ia menyeruput sedikit sebelum menatap Boni dari sudut matanya. Masak sih, kamu gak pernah ngerasa capek? Begini terus, ditinggal Tiara tiap malam, kerja juga tiap hari. Boni mengangguk pelan. Capek sih, Mah. Tapi ya, udah biasa. Tiara kerja juga buat keluarga kita. Buhana tersenyum tipis. Senyum itu terasa berbeda, biasa, ya. Tapi aku tahu kamu tahan-tahan sesuatu. Aku bisa lihat dari cara kamu lihat Mama, katanya. Tanpa mengalihkan pandangan, Boni tercekat. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Mah, maksud Mama, kamu laki-laki? Boni, katanya sangat tenang. Mama juga pernah punya suami. 3 malah. Jadi Mama tahu tanda-tanda kalau laki-laki lagi kelaparan. Boni tertunduk, wajahnya memanas, malu, tapi juga tergoda. Ia tahu Buhana bukan sedang menghakimi. Nada bicaranya bukan marah, tapi justru terdengar sangat peduli. Mama bukannya nuduh. Ya, tapi kasihan kamu kalau terus nahan. Dan Tiara itu, ya kamu tahu sendiri, udah jarang kan? Boni tak menjawab. Diamnya sudah cukup jadi pengakuan. Buhana meletakkan cangkir tehnya ke meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kalau kamu butuh, Mama bisa bantu kok. Ucapan itu terdengar biasa, tidak dramatis, tidak bergairah. Tapi justru karena kelembutan dan ketenangannya, tawaran itu terasa seperti palu yang jatuh tepat di dada Boni. Boni menoleh perlahan, menatap Buhana, mencari tanda bahwa itu hanya candaan. Tapi tidak. Mata wanita itu serius, damai, tapi juga terbuka. Ma, jangan bercanda kayak gitu. Aku gak bercanda, Boni. Kali ini, Buhana menatap langsung ke matanya. Mama juga perempuan. Dan kamu itu, suami dari anak Mama. Masa iya Mama tega lihat kamu menderita? Tiap malam senyumnya muncul lagi, tipis dan menenangkan. Kalau kamu bahagia, Tiara juga bahagia. Gak semua kebahagiaan harus diketahui kok. Boni tak bisa berkata-kata. Kepalanya penuh suara. Dosa, hasrat, rasa takut, tapi juga keinginan yang sudah lama dikubur dalam diam. Buhana berdiri pelan, meregangkan tubuhnya seperti habis duduk terlalu lama. Daster itu naik sedikit di bagian paha. Mama ke kamar dulu ya, mau ganti pakaian. Ia berjalan pelan melewati Boni, dan ketika melewati sisi pria itu, ia menepuk ringan bahu menantunya. Tapi tawaran Mama gak akan lama-lama loh. Kesempatan itu gak selalu datang 2 kali. Boni menoleh, menatap punggung wanita itu yang semakin menjauh ke arah lorong kamar. Malam itu, Boni tidak bisa tidur. Ia duduk lama di sofa, sendirian. Lampu sudah dimatikan. Televisi menyala, tapi tak satu pun gambarnya yang masuk ke kepala. Dadanya sesak oleh pertarungan batin. Tawaran itu terlalu berani, tapi juga terlalu menggoda. Di balik pintu kamar Buhana, lampu remang masih menyala, seolah memanggilnya, seolah pintu itu bukan sekadar kayu dan engsel, tapi jalan menuju pelarian paling liar yang pernah terlintas dalam pikirannya. Beberapa kali ia berdiri, lalu kembali duduk,
Pukul 2 dini hari, ia masih belum tidur. Dan di dalam kepalanya, suara Bu Hana terus terngiang. Kalau kamu butuh, Mama bisa bantu. Demi kamu dan Tiara juga. Ia tak tahu harus percaya yang mana, logika atau tubuhnya. Tapi malam masih panjang. Dan pintu itu belum terkunci. Malam berganti pagi. Dan pagi kembali menjadi malam. Tapi sejak tawaran itu keluar dari bibir mertuanya, hidup Boni tak lagi sama. Ia lebih sering diam, lebih cepat pulang, dan lebih mudah terdiam saat berbicara dengan Tiara. Tidak, bukan karena rasa bersalah, tapi karena pikirannya kini penuh dengan satu sosok Bu Hana, perempuan 47 tahun, yang tampak lebih matang dari luar, tapi juga lebih menggoda dari dalam. Bukan dengan cara yang disengaja, justru karena kealamian dan ketenangannya. Malam itu, suasana rumah seperti biasanya. Tiara kembali dinas malam. Anak mereka sudah tertidur usai dibacakan cerita. Boni duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala pelan. Hatinya gelisah, pikirannya tidak menentu. Lalu, suara langkah pelan terdengar. Dari arah kamar, Bu Hana keluar. Kali ini mengenakan daster warna hijau mint yang lebih tipis dari sebelumnya. Rambutnya dikuncir santai dan ia tampak hendak menuju dapur. Boni hanya melirik sekilas, tapi cukup untuk membuat matanya tertahan sedikit lebih lama. Tanpa menoleh, sambil berjalan, Bu Hana berkata dengan suara santai yang menusuk ke dada. Tawaran Mama masih berlaku loh, tapi ya terserah kamu. Kalau kamu masih kuat nahan-nahan terus sih, gak masalah. Nada suaranya ringan, seolah hanya menawarkan air minum. Langkahnya terus berlanjut menuju dapur. Boni tidak menjawab, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia bangkit dari sofa, kakinya melangkah pelan ke arah lorong dapur. Nafasnya tertahan, degup jantungnya mengalahkan suara televisi. Dapur remang, hanya diterangi cahaya dari lampu kulkas yang terbuka. Bu Hana sedang menuang air putih ke dalam gelas, membelakangi Boni. Daster tipisnya menempel pada punggung, memperlihatkan garis tubuh yang masih utuh, meski usia sudah membuat beberapa bagian mengendur. Ia seolah tahu Boni di belakangnya, tapi tidak buru-buru menoleh. Ia hanya berkata pelan sambil tersenyum. Akhirnya, kamu datang juga. Boni tak berkata-kata. Ia hanya berdiri, menatap punggung wanita itu. Nafasnya berat, matanya mengunci pada lekuk pinggang yang tersamar di balik kain tipis. Bu Hana menutup kulkas perlahan, lalu menaruh gelas di meja. Baru kemudian, ia menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, tak ada lagi kata-kata. Boni melangkah maju, pelan tapi pasti. Tangannya terangkat, menyentuh lengan Bu Hana yang terasa hangat. Tubuh wanita itu diam, tapi tak menolak. Malah matanya menatap dalam, seolah berkata, "Aku di sini, dan aku tahu yang kamu butuhkan." Sentuhan pertama itu seperti petir halus yang menyengat di kulit. Lalu, tangan Boni berpindah ke pinggang, dan Bu Hana mendekatkan wajahnya. Hanya beberapa senti dari bibir, ia berbisik, "Kalau kamu nyesel setelah ini, jangan salahkan siapa-siapa. Mama cuma pengen kamu bahagia." Dan sebelum Boni sempat berpikir lagi, bibir mereka bertemu. Ciuman itu pelan, penuh rasa ragu, tapi hanya di awal. Dalam hitungan detik, ragu berubah menjadi haus. Tangan Boni meremas pinggang Bu Hana, sementara tangan wanita itu naik ke tengkuk menantunya, menariknya lebih dalam. Suara nafas mereka memburu, menggema di ruangan kecil yang sunyi. Tubuh Bu Hana menggeliat halus saat Boni mulai mengecup lehernya. Aroma tubuhnya bercampur dengan sabun dan sedikit peluh, membangkitkan hasrat yang selama ini terkubur dalam rutinitas. "Pelan aja," bisik Bu Hana, setengah mengeluh. "Nanti anakmu bangun." Mereka bergeser ke sudut dapur,
menjauh dari arah kamar. Bu Hana bersandar di meja. Tubuhnya terbuka dalam pelukan menantunya. Boni menunduk, menciumi setiap lekuk yang terlihat di balik daster tipis itu. Bu Hana mendesah pelan, memejamkan mata sambil menggigit bibir. Tangannya tak diam. Ia menyusup ke balik baju Boni, menyentuh punggungnya, menarik pria muda itu lebih dekat. Sentuhan mereka semakin liar, semakin dalam, dan semakin kehilangan kendali. Tidak ada yang berkata, tidak ada yang meminta, tapi tubuh mereka sudah bicara. Boni merasa seperti sedang menebus segala yang ia rindukan. Bu Hana membimbingnya dengan tubuh yang sudah berpengalaman dan naluri yang matang. Ia tahu kapan harus menghentikan, kapan harus menarik kembali, dan kapan harus melepaskan semuanya. Dan malam itu, di dapur rumah kecil itu, garis terlarang akhirnya dilangkahi dengan kesadaran penuh dan kenikmatan yang membuat mereka sama-sama terdiam setelahnya. Saat semuanya usai, Bu Hana menyandarkan kepalanya di dada Boni. Nafasnya masih tersisa, tubuhnya hangat dan bergetar halus. Mulai sekarang, jangan tahan sendiri. Mama tahu kamu butuh, tapi ini rahasia kita ya. Boni hanya mengangguk. Peluh di dahinya belum kering, tapi pikirannya sudah tenggelam pada apa yang baru saja ia lakukan, dan lebih dari itu, pada keinginan untuk mengulanginya. Pagi datang seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Boni saat membuka mata. Bukan wajah Tiara yang muncul di bayangannya, melainkan Bu Hana dengan senyum lembut dan mata teduhnya. Saat bersandar di dada semalam, ia masih bisa merasakan sentuhan itu, masih bisa mengingat betapa lihainya tangan dan bibir wanita itu. Bagaimana gerakannya begitu pas, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu, seolah tubuhnya sudah hafal bahasa tubuh Boni. Boni menghabiskan sarapan pagi itu dengan diam. Bu Hana melayani seperti biasa, menyajikan nasi goreng dan secangkir kopi. Tiara juga sudah pulang dari dinas malam, duduk di samping suaminya, menceritakan kejadian di rumah sakit semalam dengan mata lelah dan senyum tipis. Boni mendengarkan, tapi pikirannya mengembara. Pandangannya sesekali melirik Bu Hana yang berjalan ke dapur dengan langkah biasa, tapi di mata Boni kini tak ada gerakan Bu Hana yang tampak biasa. Semuanya menggoda. Saat Tiara mengantar anak mereka ke kamar, Bu Hana sempat menoleh sekilas ke arah Boni dan mengedip pelan. Sekilas, tapi cukup untuk membuat darah Boni berdesir. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Tiap malam saat Tiara dinas, Boni mulai berharap, hatinya deg-degan, menunggu isyarat. Kadang hanya berupa kalimat santai, kadang hanya lewat sentuhan kecil di bahu. Tapi ketika mereka berdua berada di ruangan tanpa siapapun, segala batas kembali runtuh. Dapur, ruang tengah, bahkan kamar Bu Hana sendiri, semuanya menjadi tempat rahasia yang mereka bagi. Dan dari setiap pertemuan itu, Boni belajar satu hal. Bu Hana bukan hanya lebih berpengalaman. Ia adalah seni yang bergerak dalam keheningan. Ia tahu kapan harus mendesah dan kapan harus diam, kapan harus keras, kapan harus lembut. Ia bukan hanya memuaskan, tapi menyentuh sisi paling dalam dari diri Boni sebagai seorang laki-laki yang haus kasih sayang dan perhatian. Setiap sentuhannya terasa seperti penyembuhan, setiap ciuman seperti jawaban dari kesepian yang tak pernah diucapkan. Boni mulai membandingkan. Saat bersama Tiara, semuanya terasa terburu-buru. Kadang istrinya terlalu lelah untuk menyentuh. Bahkan ketika mereka sempat berhubungan, Tiara seringkali hanya diam, memejam, dan menunggu semuanya selesai. Tak ada permainan, tak ada respon. Seolah hubungan suami istri itu hanya rutinitas bulanan. Tapi dengan Bu Hana, segalanya terasa hidup. Boni merasa dipuja,
diperhatikan, dan yang paling ia sukai, dikendalikan. Buhana tahu cara mengatur ritme. Terkadang ia membisiki Boni dengan kata-kata yang membuat wajahnya panas. Terkadang ia mengajaknya bermain peran, seperti remaja yang sedang nakal diam-diam. Setiap malam membawa sensasi berbeda. Pada malam ketiga, di ruang tengah, Buhana bahkan sempat mengikat tangan Boni dengan syal tipis dan berkata dengan suara menggoda, "Cuma karena kamu laki-laki, bukan berarti kamu harus selalu menguasai. Sekali-sekali biar mama yang atur semua." Dan Boni menyerah sepenuhnya. Dalam diam, ia ketagihan. Dalam sepi, ia menanti. Namun setelah malam keempat, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih rumit dari sekadar kenikmatan fisik. Setiap kali ia menatap Tiara, ada perasaan bersalah yang mulai menyelinap. Tapi rasa bersalah itu tak cukup kuat untuk menghentikan hasrat yang telah menyatu terlalu dalam. Pagi itu, saat Boni hendak berangkat kerja, Buhana membawakan bekal ke mobilnya. Ia mengenakan daster panjang bermotif bunga, tampak seperti ibu mertua yang biasa. Kalau saja Boni tidak tahu apa yang ada di balik daster itu semalam, bekalnya jangan lupa dimakan. "Ya," ucap Buhana sambil menyodorkan kotak makan dan senyum tipis. Lalu saat Boni mengambil bekal dari tangannya, wanita itu mendekat dan berbisik sangat pelan, "Nanti malam, Mama pengen kamu yang mulai duluan." "Ya." Boni hanya menelan ludah. Ia tak bisa berkata apa-apa selain mengangguk. Dan dalam hati, ia tahu ia tidak sedang bermain. Ia sudah masuk terlalu dalam. Dan Buhana, ia bukan sekadar wanita tua yang berpengalaman. Ia adalah candu yang membungkus dosa dalam kasih sayang. Ia membuat Boni merasa dibutuhkan, dimanja, dan dimiliki tanpa banyak tuntutan, tanpa beban. Dan yang paling menakutkan bagi Boni, ia menyukai semuanya. Hari-hari berlalu, tapi ketegangan itu tak pernah surut. Justru semakin memanas. Sejak malam pertama mereka melanggar batas, dunia Boni seperti terbelah dua, antara siang yang penuh kepura-puraan dan malam yang dipenuhi kenikmatan tersembunyi. Buhana tahu cara menjaga segalanya tetap terasa berbahaya. Terkadang ia memancing hasrat Boni hanya dengan lirikan sekilas saat menyusui cucunya, atau dengan membiarkan dasternya tergelincir sedikit di bahu. Tidak pernah frontal, tidak pernah norak, selalu pas, selalu menggoda, seolah ia tahu titik lemah Boni. Bahkan sebelum Boni sendiri menyadarinya, suatu sore ketika Tiara sedang di kamar bersama anak mereka dan Boni baru pulang kerja dengan tubuh lelah, Buhana menyambutnya dengan senyum seperti biasa, tapi kali ini ia menambahkan satu kalimat ringan. "Baju kerjamu kotor, sini Mama setrikain. Atau kamu mau Mama bantu buka?" Nadanya santai, terdengar seperti ibu mertua yang perhatian. Tapi matanya bicara lain, dan Boni tahu betul maknanya. Ia menurut, berdiri di ruang cuci belakang, menanggalkan kemeja. Saat Buhana mendekat untuk mengambilnya, tangannya menyentuh dada Boni. Sedikit lebih lama dari yang perlu, hangat, lembut, bergetar. Tak ada percakapan, hanya tatapan. Dan dalam sekejap, Buhana berdiri sangat dekat. Napas mereka bertemu di udara yang mulai pengap. "Tiara ada di kamar," bisik Boni, separuh khawatir. Buhana tersenyum. Makanya cepat dan tenang. Ciuman itu terjadi begitu saja. Di antara suara mesin cuci dan angin sore, keduanya bergerak cepat, penuh ketegangan. Boni meraih pinggang Buhana, menarik tubuh itu ke arahnya. Daster tipis tersingkap dengan mudah, dan Buhana membimbing gerakan mereka tanpa kata, hanya dengan desahan dan isyarat tubuh. Di balik pintu belakang yang tertutup, mereka bersatu lagi, singkat, terburu-buru. Tapi justru karena itu,
Rasanya jauh lebih menggigit. Ketika semuanya selesai, Bu Hana merapikan dasternya seolah tak terjadi apa-apa. Makan malam sebentar lagi? Ya, ujarnya sambil tersenyum kecil, lalu pergi dengan santai. Boni hanya berdiri diam, dadanya naik turun. Ia tahu, mereka semakin nekat, tapi ia tak bisa berhenti. Suatu malam, Tiara jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi setelah dinas malam yang melelahkan. Boni menemaninya di kamar, menyeka keringat dan menjaga suhu tubuhnya. Bu Hana yang menyiapkan obat dan teh hangat, tapi di balik semua kepedulian itu, ada ketegangan lain yang menggantung. Ketika Tiara akhirnya tertidur dan rumah benar-benar hening, Boni keluar kamar untuk mengambil air di dapur. Ia menemukan Bu Hana duduk di meja makan, hanya mengenakan daster merah muda yang nyaris transparan. Di bawah cahaya lampu malam, tanpa berkata apa-apa, wanita itu membuka kakinya pelan di bawah meja, menyilangkannya, dan menatap Boni dalam-dalam. Isyarat itu cukup. Dalam diam, Boni berjalan mendekat, meletakkan gelas, lalu jongkok di hadapan wanita yang usianya hampir 2 kali lipat darinya. Mereka tidak bicara, hanya tubuh yang berbicara. Di bawah meja makan, dalam posisi yang tidak wajar dan risiko yang sangat nyata, mereka saling memuaskan satu sama lain. Nafas mereka ditahan, rintih ditelan bibir, tapi tubuh mereka menuntut lebih. Setelah usai, Bu Hana hanya berkata pelan, nyaris tanpa nada, "Kamu makin berani." "Ya, Mama suka." Dan Boni tersenyum. Ia memang makin berani, tapi bukan karena nekat, karena sudah terlalu dalam, terlalu nyaman, terlalu candu. Pagi harinya, Tiara sudah mulai baikan. Ia memasak sarapan dan mengajak Boni makan bersama. Bu Hana duduk di dekat cucunya, menyuapi dengan lembut. Semua tampak seperti keluarga bahagia, dan di satu sisi memang begitu. Tapi di sisi lain, keluarga ini menyimpan rahasia yang terlalu nikmat untuk dilepaskan. Rahasia yang setiap malam kembali hidup, yang setiap sentuhan mengikat lebih erat. Dan bagi Boni, ia tahu satu hal pasti. Bu Hana bukan pelarian dari istrinya. Bu Hana adalah dunia barunya yang tak ingin ia tinggalkan. Malam itu, langit mendung, angin bertiup pelan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Boni duduk di ruang tengah, menyandarkan tubuhnya di sofa dengan laptop di pangkuan, berpura-pura bekerja. Tapi pikirannya tak ada di layar. Ia menunggu suara langkah yang sudah mulai dikenalnya sangat baik. Langkah ringan, tapi penuh niat. Dari arah dapur, terdengar suara gelas, lalu langkah kaki. Dan seperti yang ia harapkan, Bu Hana muncul mengenakan daster satin biru muda yang mengkilap, membawa segelas susu hangat buat kamu, ujarnya sambil meletakkannya di meja kecil di dekat sofa. Boni menatap wanita itu. Matanya menyapu dari rambut yang digelung sederhana, leher jenjang, sampai bentuk tubuh yang disembunyikan tipis-tipis oleh kain mengilap. Satu tarikan napas dari wanita itu saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali semua keinginan. Tapi belum sempat ia merespons, suara lain terdengar dari arah kamar Mas. "Anak kita muntah lagi," suara Tiara, pelan dan lelah. Bu Hana refleks mundur 2 langkah. Pandangannya berubah datar. Boni mengangguk cepat dan bangkit dari sofa, segera menuju kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu tidak ada pertemuan, tidak ada permainan. Tapi justru karena itu, rasa rindu tumbuh lebih cepat. Pagi harinya, Tiara tampak berbeda. Ia diam lebih dari biasanya. Tak banyak bicara, hanya menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja makan sambil mengaduk teh berulang-ulang. Boni mencuri pandang beberapa kali, tapi istrinya tampak menahan sesuatu. Hingga akhirnya, Tiara bertanya, tanpa melihat wajah suaminya, "Mas,
Belakangan ini sering ngobrol sama mama ya. Boni terdiam. Iya. Kenapa? Tiara mengangkat bahu. Enggak, cuman ngerasa aja suasananya beda. Boni menarik napas dalam. Dari mana emangnya? Gak tahu, kata Tiara sambil menatap mangkuk kosong. Intuisi. Kadang perempuan bisa ngerasa kalau ada yang berubah, meskipun belum tahu apa. Boni tak menjawab. Di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Rasa bersalah, sedikit panik, tapi juga ada amarah kecil. Karena ia tak ingin apa yang sudah dimilikinya hancur. Bukan hanya rumah tangganya dengan Tiara, tapi juga dunia baru yang ia ciptakan bersama mertuanya. Hubungan mereka berlanjut dengan lebih hati-hati. Tak lagi sebebas sebelumnya, tapi justru karena itu, setiap pertemuan jadi lebih mendebarkan. Kadang mereka hanya saling menyentuh, singkat di lorong. Kadang hanya saling kirim isyarat lewat pandangan. Tapi ketika kesempatan datang, tak ada yang bisa menghentikan. Seperti malam itu, Tiara harus lembur di rumah sakit. Karena perawat lain izin mendadak. Anak mereka sudah tidur sejak pukul 8. Rumah hening dan Bu Hana muncul di ambang pintu kamar Boni. Hanya mengenakan jubah mandi yang sedikit terbuka di bagian dada. Kamu yakin? Masih mau? Tanyanya. Santai, hampir main-main. Boni hanya menariknya masuk tanpa menjawab. Malam itu berbeda, tidak terburu-buru, tidak sebentar. Mereka tidak hanya memuaskan rindu, tapi juga bicara. Saling menyentuh dengan pelan, saling mengungkapkan kenangan, luka, dan keinginan. Bukan hanya tubuh yang terlibat, tapi hati. Saat Boni memeluknya dari belakang, setelah segalanya usai, ia membisikkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia katakan. Aku nyaman sama mama. Bu Hana hanya diam, tapi pelukannya mengerat. Dan itulah titiknya, titik di mana hubungan ini tak lagi sekadar pelampiasan. Bukan hanya soal kekurangan dalam pernikahan, tapi tentang keterikatan yang tumbuh dari pemahaman, dari perhatian, dari rasa yang tak pernah ia temukan. Bahkan dari istri sendiri, ia sudah terlalu dalam dan tidak tahu bagaimana caranya keluar. Namun dunia luar tak akan diam selamanya. Malam berikutnya, ketika Boni pulang lebih awal dan naik ke kamar untuk mencari ganti baju, ia melihat Tiara sedang berdiri di depan lemari. Di tangannya ada selembar tisu dengan bekas lipstik samar dan aroma parfum yang bukan milik istrinya. Tiara menatapnya, mata yang lelah, kecewa, tapi tidak menangis. Ini bukan punyaku, Mas. Boni tercekat. Tak ada kata yang bisa keluar. Dan itulah awal dari keretakan. Bukan hanya rumah tangga, tapi seluruh bangunan rahasia yang sudah mereka ciptakan bersama. Tapi seperti api yang sudah membakar terlalu jauh, tak mudah dipadamkan. Dan yang paling rumit dari semuanya adalah, bahkan ketika Boni berdiri di ambang kehancuran, ia masih ingin merasakan pelukan mertuanya satu kali lagi saja.